Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, semangat belajar, dan kemudahan dalam menempuh setiap proses pendidikan yang sedang dijalani gitu. Selamat datang kembali pada video pembelajaran di mata kuliah advokasi dalam agribisnis. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu materi yang mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan sektor pertanian, yaitu pengantar advokasi dalam agribisnis. Nah, materi ini membahas pengertian advokasi, jenis-jenis advokasi, peran advokasi dalam agribisnis, hingga perbedaan advokasi dengan kampanye, lobby, dan negosiasi. Namun, sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan sebuah situasi yang sering terjadi di sekitar kita. Bayangkan, ada seorang petani cabai yang sudah bekerja keras selama berbulan-bulan. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, ia membersihkan lahan, menanam bibit, memberikan pupuk, menyiram tanaman, mengendalikan hama, dan terus merawat tanamannya dengan penuh harapan. Ia mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Uang tabungannya digunakan untuk memberi benih, pupuk, pestisida, menyebar tenaga kerja, hingga biaya transportasi. Nah, lalu setelah berbulan-bulan menunggu tibalah masa panen. Awalnya ia berpikir bahwa hasil panen ini akan memberikan keuntungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun kenyataannya berbeda. Saat panen raya berlangsung, harga cabai justru turun drastis. Harga yang sebelumnya mencapai puluhan ribu per kilo kini hanya tinggal beberapa ribu rupiah saja. Oke, teman-teman. Bahkan, ada petani yang menjual hasil panennya dengan harga yang tidak mampu menutupi biaya produksi. Akibatnya mereka mengalami kerugian. Pertanyaannya adalah, apakah penyebab kerugian tersebut karena petani tidak pandai menanam? Belum tentu. Apakah hasil panennya buruk? Belum tentu juga. Bisa jadi penyebabnya adalah kebijakan distribusi yang kurang tepat. Lemahnya akses pasar, informasi harga yang tidak merata, atau tidak adanya perlindungan terhadap petani ketika terjadinya kelebihan produksi. Nah, ketika kondisi seperti ini terjadi, apakah petani hanya bisa menerima keadaan? Apakah mereka bisa mengeluh pada tetangga atau menuliskan keluh kesah di media sosial? Tentu tidak, teman-teman. Tentu tidak. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan agar suara petani didengar oleh pihak-pihak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Nah, disinilah peran advokasi menjadi sangat penting. Nah, advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan. Jadi, advokasi adalah proses yang dilakukan secara terencana untuk memperjuangkan perubahan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan dukungan. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi dilakukan oleh petani, kelompok tani, koperasi, pelaku usaha, akademis, organisasi, masyarakat, bahkan konsumen. Mereka bersama-sama berupaya menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, hingga mendorong lahirnya kebijakan yang mampu memberikan kondisi sektor pertanian. Nah, oleh karena itu, memahami advokasi menjadi penting bagi mahasiswa agribisnis. Mengapa? Karena sebagai calon sarjana agribisnis, nanti kita tidak hanya dituntut untuk memahami bagaimana cara meningkatkan produksi pertanian, tapi kita juga perlu memahami bagaimana memperjuangkan kepentingan petani, bagaimana menjembatani komunikasi antara petani dengan pemerintah, bagaimana menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil, serta bagaimana menjaga agar pembangunan pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi, modal, atau luas lahan. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh bagaimana berbagai pihak mampu bekerja sama, menyampaikan aspirasi secara baik, dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kemajuan sektor pertanian. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Setelah mengikuti seluruh materi, diharapkan teman-teman mampu pertama, memahami konsep dasar advokasi dalam agribisnis serta ruang lingkupnya. Kedua, menjelaskan bagaimana jenis advokasi yang dapat diterapkan dalam sektor agribisnis. Ketiga, memahami peran advokasi dalam membangun hubungan antara petani, pasar, pemerintah, dan konsumen.
Lalu yang keempat, membedakan advokasi dengan kampanye, lobby, serta negosiasi berdasarkan tujuan, metode, dan hasil yang ingin dicapai. Dan yang paling penting, teman-teman diharapkan mampu melihat bagaimana persoalan nyata dalam dunia pertanian melalui sudut pandang advokasi, sehingga nantinya dapat memberikan solusi yang lebih tepat ketika terjun langsung ke dunia kerja maupun masyarakat. Nah, jadi video pembelajaran ini akan dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama, kita tidak hanya membahas isi slide, tapi juga mengembangkan setiap konsep yang lebih luas, contoh-contoh nyata, hingga pembahasan yang relevan. Nah, baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai masuk ke pembahasan dengan mengenal dulu terlebih dalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan advokasi, mengapa advokasi sangat dibutuhkan dalam dunia agribisnis, dan bagaimana konsep ini berkembang hingga menjadi salah satu bagian penting dalam membangun sektor pertanian. Selamat belajar, dan semoga materi yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian advokasi. Sebelumnya kita membaca definisi yang ada pada materi. Saya ingin mengajak teman-teman berpikir terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat sebuah masalah yang sebenarnya dialami oleh banyak orang, tetapi tak kunjung mendapatkan solusi? Misalnya gini, petani mengeluhkan harga hasil panen yang selalu rendah, ya kan? Nelayan mengeluhkan harga solar yang mahal, peternak mengeluhkan harga pakan yang terus naik, atau bahkan mahasiswa mengeluhkan fasilitas kampus yang kurang memadai. Semua kelompok tersebut memiliki satu kesamaan. Mereka mempunyai masalah yang memerlukan perhatian dari pihak lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah masalah tersebut akan terselesaikan hanya karena mereka mengeluh? Tentu saja tidak. Mengeluh hanya membentuk pencapaian rasa kecewa. Ya, sedangkan penyelesaian masalah membutuhkan langkah yang lebih terarah, lebih sistematis, dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Nah, proses inilah yang disebut sebagai advokasi. Mengapa kita perlu memahami advokasi? Teman-teman, sebagian orang itu beranggapan bahwa tugas petani hanyalah menanam, tugas pedagang hanyalah menjual, tugas pemerintah hanyalah membuat kebijakan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu, teman-teman. Nah, jadi dalam dunia agribisnis, semua pihak itu berkaitan. Bahkan jika petani berhasil menghasilkan panen yang melimpah, apakah otomatis petani menjadi sejahtera? Belum tentu. Mengapa? Karena panen masih ada banyak proses lain yang menentukan keberhasilan usaha. Misalnya kayak proses distribusi, proses pemasaran, proses penentuan harga, proses penyiapan, proses pengolahan, hingga menjadi kebijakan pemerintah mengenai ekspor dan impor. Nah, kalau salah satu dari proses tersebut bermasalah, maka dampaknya akan dirasakan oleh petani. Misalnya gini, produksi beras sedang tinggi, tetapi pada saat yang sama pemerintah membuka impor beras dalam jumlah besar. Akibatnya stok beras makin melimpah, harga beras di tingkat petani turun. Nah, padahal mereka sudah bekerja keras selama berbulan-bulan. Dalam kondisi itu, petani terus membutuhkan pihak yang mampu menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Bukan hanya sekedar mengeluh, tetapi membawa data, membawa fakta, memberikan solusi, mendorong perubahan kebijakan. Inilah fungsi advokasi. Jadi, sekarang kita mengerti. Secara umum, advokasi adalah serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk memenuhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Dalam konteks agribisnis, advokasi itu bertujuan pada upaya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor ini, mulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga konsumen pertanian. Kalau kita baca definisi tersebut mungkin terdengar cukup panjang. Supaya lebih mudah dipahami, mari kita uraikan satu persatu. Jadi gini, apa maksud serangkaian tindakan strategis kan? Perhatikan kalimat pertama. Maaf ya teman-teman. Perhatikan kalimat pertama. Serangkaian tindakan strategis. Artinya, advokasi bukan pekerjaan yang dilakukan secara asal-asal. Bukan pula yang dilakukan secara spontan karena emosi. Advokasi memiliki tahapan, misalnya mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, menganalisis penyebab masalah, menentukan tujuan, menyusun strategi, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baru kemudian menyampaikan usulan kepada pihak yang berwenang. Misalnya ada petani yang mengeluhkan pupuk subsidi sulit peroleh. Kalau mereka hanya berkata,
susah sekali didapat. Apakah pemerintah langsung bisa membuka kebijakan? Belum tentu. Mengapa? Karena pemerintah membutuhkan informasi yang lebih lengkap, berapa jumlah pupuk yang kurang, di daerah mana, sejak kapan terjadi, apa penyebabnya, siapa saja yang terdampak, gitu, berapa luas lahan yang ditanami. Nah, setelah data yang lengkap, barulah usulan perubahan kebijakan menjadi lebih kuat. Ini yang dimaksud dengan tindakan yang strategis. Jadi gini, apa maksud mempengaruhi kebijakan? Nah, banyak orang mengira kata mempengaruhi berarti memaksa. Padahal bukan itu maksudnya. Dalam advokasi, mempengaruhi berarti memberikan informasi, data, dan alasan yang kuat agar pihak yang berwenang mempertimbangkan suatu perubahan. Nah, misalnya pemerintah sedang menyusun kebijakan baru mengenai distribusi pupuk. Nah, kelompok tani memiliki data bahwa banyak petani kecil belum mendapatkan pupuk tepat waktu. Data tersebut kemudian disampaikan ke pemerintah melalui forum resmi. Pemerintah mempelajari data tersebut. Jika memang terbukti benar, pemerintah dapat memperbaiki sistem distribusi. Artinya, kebijakan berubah karena adanya informasi yang valid. Itulah bentuk pengaruh yang dimaksud dengan advokasi, teman-teman. Nah, selain kebijakan, advokasi juga mempengaruhi keputusan maupun praktik. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pengelolaan hasil pertanian awalnya hanya memberi hasil panen dari petani besar. Akibatnya petani kecil sulit menjual hasil panen. Melalui advokasi yang dilakukan, koperasi pertanian, perusahaan akhirnya membuka kesempatan bagi petani kecil untuk menjadi pemasok. Tidak ada perubahan undang-undang, tidak ada perubahan pemerintah, tetapi ada perubahan praktik dalam dunia usaha. Itu juga termasuk dari advokasi. Nah, teman-teman, mungkin berpikir bahwa advokasi hanya dilakukan oleh pengacara. Sebenarnya tidak. Dalam agribisnis, banyak pihak yang menjadi pelaku advokasi. Petani, kelompok petani, gabungan kelompok petani, koperasi, lalu pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, bahkan masyarakat sebagai konsumen juga dapat melakukan advokasi ketika memperjuangkan hak mereka terhadap pangan yang aman dan berkualitas. Jadi advokasi bukan hanya milik satu profesi saja. Jadi apakah advokasi advokasi adalah proses yang dapat dilakukan oleh siapa saja selama bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan cara yang benar berdasarkan data, etika, dan aturan yang berlaku gitu. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa kesalahpahaman yang sering muncul. Kayak pertama, banyak orang menganggap advokasi sebagai dengan demonstrasi, padahal demonstrasi hanyalah salah satu menyampaikan aspirasi. Advokasi itu jauh lebih luas, teman-teman, artinya. Kayak yang kedua, advokasi sering dianggap sebagai tindakan mencari kesalahan pemerintah, padahal tujuan utamanya bukan mencari kesalahan, melainkan mencari solusi bersama. Ketiga, advokasi sering dianggap identik dengan konflik, padahal advokasi yang baik justru mengutamakan dialog, kerjasama, dan komunikasi yang membangun. Jadi advokasi bukan tentang melawan seseorang, tetapi tentang memperbaiki suatu keadaan agar lebih adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Gitu. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa advokasi merupakan proses terencana untuk mendorong perubahan kebijakan, keputusan, atau praktik demi kepentingan bersama. Dalam dunia agribisnis, advokasi menjadi jembatan antar petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen agar berbagai persoalan pertanian dapat diselesaikan melalui komunikasi, data, dan kerjasama, bukan hanya melalui keluhan atau protes. Gitu, teman-teman. Oke, lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita memahami pengertian advokasi secara umum. Sekarang kita akan memahami bagaimana para ahli mendefinisikan advokasi. Mengapa kita perlu mempelajari pendapat ahli? Mungkin ada yang berpikir, bukankah teman-teman, bahkan ada petani yang menjual hasil panennya dengan harga yang tidak mampu menutupi biaya produksi. Akibatnya mereka mengalami kerugian. Pertanyaannya adalah, apakah penyebab kerugian tersebut karena petani tidak pandai menanam? Belum tentu.
Apakah hasil panennya buruk? Belum tentu juga. Bisa jadi penyebabnya adalah kebijakan distribusi yang kurang tepat. Lemahnya akses pasar, informasi harga yang tidak merata, atau tidak adanya perlindungan terhadap petani ketika terjadinya kelebihan produksi. Nah, ketika kondisi seperti ini terjadi, apakah petani hanya bisa menerima keadaan? Apakah mereka bisa mengeluh pada tetangga atau menuliskan keluh kesah di media sosial? Tentu tidak, teman-teman. Tentu tidak. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan agar suara petani didengar oleh pihak-pihak memiliki kewenangan mengambil keputusan. Nah, disinilah peran advokasi menjadi sangat penting. Nah, advokasi bukan sekedar menyampaikan keluhan. Jadi, advokasi adalah proses yang dilakukan secara terencana untuk memperjuangkan perubahan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan dukungan. Nah, dalam konteks agribisnis, advokasi dilakukan oleh petani, kelompok tani, koperasi, pelaku usaha, akademis, organisasi, masyarakat, bahkan konsumen. Mereka bersama-sama berupaya menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, hingga mendorong lahirnya kebijakan yang mampu memberikan kondisi sektor pertanian. Nah, oleh karena itu, memahami advokasi menjadi penting bagi mahasiswa agribisnis. Mengapa? Karena sebagai calon sarjana agribisnis, nanti kita tidak hanya dituntut untuk memahami bagaimana cara meningkatkan produksi pertanian, tapi kita juga perlu memahami bagaimana memperjuangkan kepentingan petani, bagaimana menjembatani komunikasi antara petani dengan pemerintah, bagaimana menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil, serta bagaimana menjaga agar pembangunan pertanian dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya bergantung pada teknologi, modal, atau luas lahan. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh bagaimana berbagai pihak mampu bekerja sama, menyampaikan aspirasi secara baik, dan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kemajuan sektor pertanian. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Setelah mengikuti seluruh materi, diharapkan teman-teman mampu pertama, memahami konsep dasar advokasi dalam agribisnis serta ruang lingkupnya. Kedua, menjelaskan bagaimana jenis advokasi yang dapat diterapkan dalam sektor agribisnis. Ketiga, memahami peran advokasi dalam membangun hubungan antara petani, pasar, pemerintah, dan konsumen. Lalu yang keempat, membedakan advokasi dengan kampanye, lobby, serta negosiasi berdasarkan tujuan, metode, dan hasil yang ingin dicapai. Dan yang paling penting, teman-teman diharapkan mampu melihat bagaimana persoalan nyata dalam dunia pertanian melalui sudut pandang advokasi, sehingga nantinya dapat memberikan solusi yang lebih tepat ketika terjun langsung ke dunia kerja maupun masyarakat. Nah, jadi video pembelajaran ini akan dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama, kita tidak hanya membahas isi slide, tapi juga mengembangkan setiap konsep yang lebih luas, contoh-contoh nyata, hingga pembahasan yang relevan. Nah, baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai masuk ke pembahasan. Dengan mengenal dulu terlebih dalam apa sebenarnya yang dimaksud dengan advokasi, mengapa advokasi sangat dibutuhkan dalam dunia agribisnis, dan bagaimana konsep ini berkembang hingga menjadi salah satu bagian penting dalam membangun sektor pertanian. Selamat belajar, dan semoga materi yang kita bahas hari ini dapat menambah wawasan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian advokasi. Sebelumnya kita membaca definisi yang ada pada materi. Saya ingin mengajak teman-teman berpikir terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat sebuah masalah yang sebenarnya dialami oleh banyak orang, tetapi tak kunjung mendapatkan solusi? Misalnya gini, petani mengeluhkan harga hasil panen yang selalu rendah, ya kan? Nelayan mengeluhkan harga solar yang mahal, peternak mengeluhkan harga pakan yang terus naik, atau bahkan mahasiswa mengeluhkan fasilitas kampus yang kurang memadai. Semua kelompok tersebut memiliki satu kesamaan. Mereka mempunyai masalah yang memerlukan perhatian dari pihak lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah masalah tersebut akan terselesaikan hanya karena mereka mengeluh? Tentu saja tidak. Mengeluh hanya membentuk pencapaian rasa kecewa. Ya, sedangkan penyelesaian masalah membutuhkan langkah yang lebih terarah, lebih sistematis, dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Nah, proses inilah yang disebut sebagai advokasi. Mengapa kita perlu memahami advokasi? Teman-teman, sebagai
Sebagian orang itu beranggapan bahwa tugas petani hanyalah menanam, tugas pedagang hanyalah menjual, tugas pemerintah hanyalah membuat kebijakan. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu, teman-teman. Nah, jadi dalam dunia agribisnis, semua pihak itu berkaitan. Semua pihak berkaitan. Bahkan jika petani berhasil menghasilkan panen yang melimpah, apakah otomatis petani menjadi sejahtera? Belum tentu. Mengapa? Karena panen masih ada banyak proses lain yang menentukan keberhasilan usaha. Misalnya kayak proses distribusi, proses pemasaran, proses penentuan harga, proses penyiapan, proses pengolahan, hingga menjadi kebijakan pemerintah mengenai ekspor dan impor. Nah, kalau salah satu dari proses tersebut bermasalah, maka dampaknya akan dirasakan oleh petani. Misalnya gini, produksi beras sedang tinggi, tetapi pada saat yang sama pemerintah membuka impor beras dalam jumlah besar. Akibatnya stok beras makin melimpah, harga beras di tingkat petani turun. Nah, padahal mereka sudah bekerja keras selama berbulan-bulan. Dalam kondisi itu, petani terus membutuhkan pihak yang mampu menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah. Bukan hanya sekedar mengeluh, tetapi membawa data, membawa fakta, memberikan solusi, mendorong perubahan kebijakan. Inilah fungsi advokasi. Jadi, sekarang kita mengerti. Secara umum, advokasi adalah serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk memenuhi kebijakan, keputusan, atau praktik yang berdampak pada kelompok atau kepentingan tertentu. Dalam konteks agribisnis, advokasi itu bertujuan pada upaya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku sektor ini, mulai dari petani, pengusaha pertanian, hingga konsumen pertanian. Kalau kita baca definisi tersebut mungkin terdengar cukup panjang, supaya lebih mudah dipahami, mari kita uraikan satu persatu. Jadi gini, apa maksud serangkaian tindakan strategis kan? Perhatikan kalimat pertama. Maaf ya teman-teman. Perhatikan kalimat pertama. Serangkaian tindakan strategis. Artinya, advokasi bukan pekerjaan yang dilakukan secara asal-asal. Bukan pula yang dilakukan secara spontan karena emosi. Advokasi memiliki tahapan, misalnya mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan data, menganalisis penyebab masalah, menentukan tujuan, menyusun strategi, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baru kemudian menyampaikan usulan kepada pihak yang berwenang. Misalnya ada petani yang mengeluhkan pupuk subsidi sulit peroleh, kalau mereka hanya berkata pupuk susah sekali didapat. Apakah pemerintah langsung bisa membuka kebijakan? Belum tentu. Mengapa? Karena pemerintah membutuhkan informasi yang lebih lengkap, berapa jumlah pupuk yang kurang, di daerah mana, jika terjadi, apa penyebabnya, siapa saja yang terdampak, gitu, berapa luas lahan yang ditanami. Nah, setelah data yang lengkap, barulah usulan perubahan kebijakan menjadi lebih kuat. Ini yang dimaksud dengan tindakan yang strategis. Jadi gini, apa maksud mempengaruhi kebijakan? Nah, banyak orang mengira kata mempengaruhi berarti memaksa. Padahal bukan itu maksudnya. Dalam advokasi, mempengaruhi berarti memberikan informasi, data, dan alasan yang kuat agar pihak yang berwenang mempertimbangkan suatu perubahan. Nah, misalnya pemerintah sedang menyusun kebijakan baru mengenai distribusi pupuk. Nah, kelompok tani memiliki data bahwa banyak petani kecil belum mendapatkan pupuk tepat waktu. Data tersebut kemudian disampaikan ke pemerintah melalui forum resmi. Pemerintah mempelajarilah data tersebut. Jika memang terbukti benar, pemerintah dapat memperbaiki sistem distribusi. Artinya, kebijakan berubah karena adanya informasi yang valid. Itulah bentuk pengaruh yang dimaksud dengan advokasi, teman-teman. Nah, selain kebijakan, advokasi juga mempengaruhi keputusan maupun praktik. Sebagai contoh, sebuah perusahaan pengelolaan hasil pertanian awalnya hanya memberi hasil panen dari petani besar. Akibatnya petani kecil sulit menjual hasil panen. Melalui advokasi yang dilakukan, koperasi pertanian, perusahaan akhirnya membuka kesempatan bagi petani kecil untuk menjadi pemasok. Tidak ada perubahan undang-undang, tidak ada perubahan pemerintah, tetapi ada perubahan praktik dalam dunia usaha. Itu juga termasuk dari advokasi. Nah, teman-teman, mungkin berpikir bahwa advokasi hanya dilakukan oleh pengacara. Sebenarnya tidak. Dalam agribisnis, banyak pihak yang menjadi pelaku advokasi. Petani, kelompok petani, gabungan kelompok petani, koperasi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, bahkan masyarakat sebagai konsumen juga dapat melakukan advokasi ketika
memperjuangkan hak mereka terhadap pangan yang aman dan berkualitas. Jadi advokasi bukan hanya milik satu profesi saja. Jadi apakah advokasi advokasi adalah proses yang dapat dilakukan oleh siapa saja selama bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan cara yang benar berdasarkan data, etika, dan aturan yang berlaku gitu. Nah, sebelum kita lanjut, ada beberapa kesalahpahaman yang sering muncul. Kayak pertama, banyak orang menganggap advokasi sebagai dengan demonstrasi, padahal demonstrasi hanyalah salah satu penyampaian aspirasi. Advokasi itu jauh lebih luas teman-teman artinya. Kayak yang kedua, advokasi sering dianggap sebagai tindakan mencari kesalahan pemerintah, padahal tujuan utamanya bukan mencari kesalahan, melainkan mencari solusi bersama. Ketiga, advokasi sering dianggap identik dengan konflik, padahal advokasi yang baik justru mengutamakan dialog, kerjasama, dan komunikasi yang membangun. Jadi advokasi bukan tentang melawan seseorang, tetapi tentang memperbaiki suatu keadaan agar lebih adil dan bermanfaat bagi semua pihak. Gitu. Nah, teman-teman, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa advokasi merupakan proses terencana untuk mendorong perubahan kebijakan, keputusan, atau praktik demi kepentingan bersama. Dalam dunia agribisnis, advokasi menjadi jembatan antar petani, pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen agar berbagai persoalan pertanian dapat diselesaikan melalui komunikasi, data, dan kerjasama, bukan hanya melalui keluhan atau protes. Gitu teman-teman. Oke, lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita memahami pengertian advokasi secara umum. Sekarang kita akan memahami bagaimana para ahli mendefinisikan advokasi. Mengapa kita perlu mempelajari pendapat ahli? Mungkin ada yang berpikir, bukankah Halo teman-teman, kita kembali lagi. Nah, sampai di sini kita telah membahas 3 jenis advokasi dalam agribisnis, yaitu pertama ada advokasi kebijakan, advokasi pasar, dan advokasi hak. Jadi, tapi kan perkembangan di sektor pertanian itu saat ini juga menghadapi tantangan lain yang semakin besar, yaitu bagaimana menjaga agar kegiatan pertanian tetap mampu menghasilkan produksi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Namun, pada pembahasan berikutnya kita akan mempelajari advokasi keberlanjutan, yaitu bentuk advokasi yang mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, termasuk penggunaan pestisida secara bijaksana. Nah, konservasi tanah dan air, serta upaya beradaptasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dijelaskan pada slide berikutnya. Oke, teman-teman, kita akan membahas mengenai advokasi hak. Sekarang kita masuk kepada jenis advokasi berikutnya, yaitu advokasi keberlanjutan. Nah, kalau kita perhatikan 3 jenis advokasi yang telah kita bahas sebelumnya lebih banyak berhubungan dengan manusia dan sistem yang mendukung kegiatan agribisnis. Advokasi kebijakan berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Nah, advokasi pasar berkaitan dengan sistem pemerintahan, pemasaran hasil pertanian. Sedangkan advokasi hak itu berfokus pada keberlindungan hak-hak petani dan pekerjaan pertanian. Lalu bagaimana dengan lingkungan tempat kegiatan pertanian itu berlangsung? Apakah lingkungan juga perlu diperhatikan? Nah, tentu saja teman-teman, pertanian tidak dapat dipisahkan dari alam. Tanaman tumbuh di atas tanah. Nah, dia membutuhkan air, membutuhkan matahari, memerlukan udara yang baik. Artinya, apabila lingkungan mengalami kerusakan, maka kegiatan pertanian juga akan ikut terdampak. Oleh sebab itu, saling memperhatikan kepentingan manusia. Sektor agribisnis juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar kegiatan pertanian dapat terus berlangsung, tidak hanya untuk hari ini tetapi juga untuk masa yang akan datang. Nah, inilah yang menjadi dasar dari advokasi keberlanjutan. Oke, sebentar teman-teman. Oke, mungkin ada muncul pertanyaan kayak, apa itu advokasi keberlanjutan? Pada slide
itu dijelaskan bahwa advokasi keberlanjutan merupakan upaya untuk mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Fokusnya itu meliputi penggunaan pestisida, konservasi tanah dan air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Jadi kalau kita perhatikan, terdapat satu kalimat penting dalam definisi tersebut, yaitu pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Apa sih maksudnya gitu kan? Oke, gini, pertanian yang berkelanjutan berarti kegiatan pertanian itu dilakukan dengan cara yang tetap mampu menghasilkan produksi, tetapi tidak merusak sumber daya alam yang menjadi penopangnya. Dengan kata lain, kita tidak hanya memikirkan hasil panen pada musim ini, tetapi juga memikirkan apakah tanah dan air juga lingkungan masih mampu mendukung kegiatan pertanian pada tahun-tahun berikutnya kita. Jadi advokasi keberlanjutan itu berusaha mendorong berbagai pihak agar memperhatikan keseimbangan antara kegiatan produksi dan kegiatan lingkungan. Nah, hal pertama yang disebut pada slide itu adalah penggunaan pestisida. Nah, teman-teman tentu saja mengetahui bahwa pestisida digunakan untuk membantu mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Jadi keberadaan pestisida memang memberikan manfaat dalam kegiatan budidaya. Namun, seperti yang dijelaskan dalam materi, advokasi keberlanjutan itu mendorong agar penggunaannya dilakukan secara bijaksana. Kemudian, karena penggunaan pestisida yang tidak tepat dapat memberikan dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, advokasi berkelanjutan tidak mengarahkan agar pestisida dihindari sepenuhnya, tetapi mendorong penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan, menggunakan aturan yang berlaku, dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Jadi, melalui advokasi, berbagai pihak itu dapat memberikan edukasi, berbagai informasi, dan mendorong praktik budaya yang lebih bertanggung jawab sehingga tujuan pengendalian hama dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Nah, bagian berikutnya adalah menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian itu kayak konservasi tanah dan air. Mengapa tanah dan air menjadi perhatian? Karena keduanya merupakan sumber daya utama dalam kegiatan pertanian. Tanah menjadi media tempat tanaman tumbuh, sedangkan air menjadi kebutuhan penting dan proses pertumbuhan tanaman. Apabila kualitas tanah menurun atau ketersediaan air terganggu, maka produktivitas pertanian juga akan ikut terpengaruh gitu. Nah, teman-teman, jadi advokasi keberlanjutan itu mendorong agar pemanfaatan tanah dan air dilakukan secara bertanggung jawab. Melalui advokasi, berbagai pihak dapat meningkatkan kepentingan menjaga sumber daya tersebut agar tetap dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya tergantung pada peningkatan produksi, tapi juga kemampuan menjaga sumber daya alam yang menjadi dasar kegiatan pertanian itu sendiri. Nah, selanjutnya, adaptasi terhadap perubahan iklim. Sebagian dari advokasi keberlanjutan, mengapa perubahan iklim menjadi perhatian dalam agribisnis? Coba. Ini jawabannya. Karena kegiatan pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi alam, perubahan pola musim, curah hujan, maupun kondisi cuaca dapat mempengaruhi proses budidaya. Dalam kondisi ini diperlukan kemampuan untuk menyesuaikan kegiatan pertanian dengan perubahan yang terjadi. Inilah yang dimaksud dengan adaptasi. Advokasi keberlanjutan berperan dalam mendorong berbagai pihak agar memperhatikan isu perubahan iklim ketika menyusun kebijakan maupun merencanakan kegiatan pertanian. Jadi, dengan adanya perhatian terhadap aspek ini, sektor agribisnis itu diharapkan mampu tetap berkembang meskipun menghadapi tantangan lingkungan yang terus berubah. Gitu. Jadi, teman-teman, seringkali kita berbicara tentang pertanian. Perhatian kita hanya tertuju pada hasil panen. Padahal keberhasilan pertanian tidak hanya diukur dari banyaknya produksi yang dihasilkan pada satu musim tanaman. Keberhasilan yang sesungguhnya itu tidak kegiatan ketika pertanian masih dapat dilakukan secara keberlanjutan pada masa yang akan datang. Itulah mengapa advokasi keberlanjutan memiliki peran yang sangat-sangat penting. Nah, jadi advokasi ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan agribisnis itu harus sejalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan gitu. Dengan demikian, pemanfaatan pertanian itu tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang itu tetap akan dapat menikmatinya. Jadi kalau kita melihat kembali materi yang telah kita pelajari, sebenarnya kayak semua jenis advokasi itu saling berkaitan. Advokasi kebijakan itu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik, advokasi pasar menciptakan sistem pemasaran yang lebih adil,
advokasi hak melindungi pertanian dan pekerjaan pertanian. Sedangkan advokasi keberlanjutan memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan gitu teman-teman. Baru ada advokasi konsumen. Jadi kayak selama pembahasan sebelumnya kita banyak berbicara mengenai pertanian, pekerjaan pertanian, pemerintah, pasar, lingkungan. Jadi semua pihak tersebut memang memiliki peran yang sangat-sangat penting gitu. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Apa? Konsumen. Ya, konsumen. Kayak mengapa konsumen juga perlu dibahas? Karena seluruh kegiatan agribisnis pada akhirnya bermuara kepada konsumen. Petani menanam berbagai komoditas agar hasil panennya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perusahaan mengelola pertanian agar memiliki nilai tambah dan siap dipasarkan. Ya kan? Pedagang mendistribusikan produk agar mudah diperoleh oleh masyarakat. Artinya, tanpa adanya konsumen, seluruh rangkaian kegiatan agribisnis tidak akan mencapai tujuan akhir. Oleh karena itu, kepentingan konsumen juga menjadi bagian yang harus diperhatikan melalui advokasi. Jadi, kayak sesuai dengan materi, advokasi konsumen merupakan upaya untuk mengedukasi dan melindungi hak konsumen pertanian yang berkaitan dengan kualitas, keamanan pangan, dan konsumsi informasi produk. Gitu. Mengapa kedua hal ini menjadi fokus advokasi? Karena perlindungan terhadap konsumen tidak hanya dilakukan melalui aturan pengawasan, tetapi juga melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk yang mereka konsumsi. Semakin baik pengetahuan konsumen mengenai suatu produk, maka semakin baik pula kemampuan mereka dalam menentukan pilihan yang tepat. Kayak di sisi lain, pelaku agribisnis juga terdorong untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas dan keamanan. Dengan demikian, advokasi konsumen memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu konsumen sebagai pengguna produk dan pelaku usaha sebagai penyedia produk. Nah, bagian pertama yang disebutkan pada slide itu kayak kualitas produk. Mengapa kualitas menjadi perhatian? Karena kualitas merupakan satu faktor yang menentukan tingkat kepercayaan konsumen terhadap satu produk pertanian. Jadi ketika konsumen memperoleh produk yang berkualitas baik, mereka akan merasa puas dan memiliki kepercayaan terhadap produk tersebut. Ketika konsumen memperoleh coba dibalik. Apabila kualitas produk tidak sesuai, kepercayaan konsumen juga akan menurun. Oleh sebab itu, konsumen mendorong agar seluruh pelaku agribisnis memberikan perhatian terhadap mutu sebuah produk yang dihasilkan gitu. Jadi hal ini penting karena kualitas tidak hanya berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, tetapi juga terhadap daya saing produk pertanian di pasar. Dengan menjaga kualitas, hubungan antar produsen dan konsumen dapat berlangsung dengan lebih baik dan saling menguntungkan gitu. Bagaimana berikutnya yang menjadi perhatian keamanan pangan. Jadi setiap orang itu tentunya meningkatkan yang mereka beli telah diproduksi dan ditangani dengan baik sehingga layak dikonsumsi. Jadi persepsi mereka itu seperti itu. Karena keamanan pangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam advokasi konsumen. Jadi melalui advokasi berbagai pihak dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan pangan di setiap tahap, mulai proses sampai hasil panen, pengolahan hingga pemasaran dan sampailah ke tangan konsumen gitu. Jadi, mengapa advokasi konsumen penting dalam agribisnis? Kalau kita melihat kembali, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, sampai bla 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 lah, sampai konsumen kan. Semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, penting kayak kepentingan konsumen tidak hanya dapat dipisahkan dari dalam pembangunan sektor agribisnis. Jadi advokasi konsumen juga membantu memastikan bahwa masyarakat memperoleh produk pertanian yang memiliki kualitas baik. Nah, selain kita mempelajari 5 jenis advokasi dalam agribisnis, kita dapat melihat bahwa kelima jenis tersebut sebenarnya saling melengkapi gitu teman-teman. Kayak advokasi kebijakan, dia berfokus pada upaya mengaruhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian. Iyalah, namanya juga ini kita pembahasan agribisnis, kan nggak mungkin kayak yang lain. Iya mungkin juga, cuman kan berfokus pada agribisnis gitu. Nah, advokasi pasar bertujuan menciptakan pasar yang lebih adil melalui perhatian terhadap harga, transparansi rantai pasok, dan akses pasar gitu kan. Dan advokasi hak yang memperjuangkan hak petani dan pekerja pertanian seperti hak
atas upah yang layak, tanah, serta kondisi kerja yang aman gitu. Nah, lalu advokasi keberlanjutan kayak mendorong pertanian yang ramah lingkungan melalui perhatian terhadap penggunaan pestisida, konservasi tanah, air, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Lalu advokasi konsumen kayak mengedukasi dan melindungi hak konsumen yang berkaitan dengan kualitas produk, keamanan pangan, dan informasi produk gitu teman-teman. Jadi, melalui advokasi berbagai pihak itu dapat memberikan edukasi, berbagai informasi, dan mendorong praktik budaya yang lebih bertanggung jawab sehingga tujuan pengendalian hama dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan. Nah, bagian berikutnya adalah menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian itu kayak konservasi tanah dan air. Mengapa tanah dan air menjadi perhatian? Karena keduanya merupakan sumber daya utama dalam kegiatan pertanian. Tanah menjadi media tempat tanaman tumbuh, sedangkan air menjadi kebutuhan penting dan proses pertumbuhan tanaman. Apabila kualitas tanah menurun atau ketersediaan air terganggu, maka produktivitas pertanian juga akan ikut terpengaruh gitu. Nah, teman-teman, jadi advokasi keberlanjutan itu mendorong agar pemanfaatan tanah dan air dilakukan secara bertanggung jawab. Melalui advokasi, berbagai pihak dapat meningkatkan kepentingan menjaga sumber daya tersebut agar tetap dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberlanjutan tidak hanya tergantung pada peningkatan produksi, tapi juga kemampuan menjaga sumber daya alam yang menjadi dasar kegiatan pertanian itu sendiri. Nah, selanjutnya, adaptasi terhadap perubahan iklim. Sebagian dari advokasi keberlanjutan, mengapa perubahan iklim menjadi perhatian dalam agribisnis? Coba. Ini jawabannya. Karena kegiatan pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi alam. Perubahan pola musim, curah hujan, maupun kondisi cuaca dapat mempengaruhi proses budidaya. Dalam kondisi ini diperlukan kemampuan untuk menyesuaikan kegiatan pertanian dengan perubahan yang terjadi. Inilah yang dimaksud dengan adaptasi. Advokasi keberlanjutan berperan dalam mendorong berbagai pihak agar memperhatikan isu perubahan iklim ketika menyusun kebijakan maupun merencanakan kegiatan pertanian. Jadi, dengan adanya perhatian terhadap aspek ini, sektor agribisnis itu diharapkan mampu tetap berkembang meskipun menghadapi tantangan lingkungan yang terus berubah. Gitu. Jadi teman-teman, seringkali kita berbicara tentang pertanian. Perhatian kita hanya tertuju pada hasil panen. Padahal keberhasilan pertanian tidak hanya diukur dari banyaknya produksi yang dihasilkan pada satu musim tanaman. Keberhasilan yang sesungguhnya itu tidak kegiatan ketika pertanian masih dapat dilakukan secara keberlanjutan pada masa yang akan datang. Itulah mengapa advokasi keberlanjutan memiliki peran yang sangat-sangat penting. Nah, jadi advokasi ini mengingatkan kita bahwa keberhasilan agribisnis itu harus sejalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan gitu. Dengan demikian, pemanfaatan pertanian itu tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga generasi yang akan datang itu tetap akan dapat menikmatinya. Jadi kalau kita melihat kembali materi yang telah kita pelajari, sebenarnya kayak semua jenis advokasi itu saling berkaitan. Ya, advokasi kebijakan itu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik, advokasi pasar menciptakan sistem masyarakat yang lebih adil, advokasi hak melindungi pertanian dan pekerjaan pertanian, sedangkan advokasi keberlanjutan memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut tetap memperhatikan kelestarian lingkungan gitu teman-teman. Baru ada advokasi konsumen. Jadi kayak selama pembahasan sebelumnya kita banyak berbicara mengenai pertanian, pekerjaan pertanian, pemerintah, pasar, lingkungan. Jadi semua pihak tersebut memang memiliki peran yang sangat-sangat penting gitu. Namun ada satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan. Apa? Konsumen. Ya, konsumen. Kayak mengapa konsumen juga perlu dibahas? Karena seluruh kegiatan agribisnis pada akhirnya bermuara kepada konsumen. Petani menanam
berbagai komoditas agar hasil panennya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perusahaan mengelola pertanian agar memiliki nilai tambah dan siap dipasarkan. Ya kan? Pedagang mendistribusikan produk agar mudah diperoleh oleh masyarakat. Artinya, tanpa adanya konsumen, seluruh rangkaian kegiatan agribisnis tidak akan mencapai tujuan akhir. Oleh karena itu, kepentingan konsumen juga menjadi bagian yang harus diperhatikan melalui advokasi. Jadi, kayak sesuai dengan materi, advokasi konsumen merupakan upaya untuk mengedukasi dan melindungi hak konsumen pertanian yang berkaitan dengan kualitas, keamanan pangan, dan konsumsi informasi produk. Gitu. Mengapa kedua hal ini menjadi fokus advokasi? Karena perlindungan terhadap konsumen tidak hanya dilakukan melalui aturan pengawasan, tetapi juga melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk yang mereka konsumsi. Semakin baik pengetahuan konsumen mengenai suatu produk, maka semakin baik pula kemampuan mereka dalam menentukan pilihan yang tepat. Kayak di sisi lain, pelaku agribisnis juga terdorong untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas dan keamanan. Dengan demikian, advokasi konsumen memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu konsumen sebagai pengguna produk dan pelaku usaha sebagai penyedia produk. Nah, bagian pertama yang disebutkan pada slide itu kayak kualitas produk. Mengapa kualitas menjadi perhatian? Karena kualitas merupakan satu faktor yang menentukan tingkat kepercayaan konsumen terhadap satu produk pertanian. Jadi ketika konsumen memperoleh produk yang berkualitas baik, mereka akan merasa puas dan memiliki kepercayaan terhadap produk tersebut. Ketika konsumen memperoleh coba dibalik. Apabila kualitas produk tidak sesuai, kepercayaan konsumen juga akan menurun. Oleh sebab itu, konsumen mendorong agar seluruh pelaku agribisnis memberikan perhatian terhadap mutu sebuah produk yang dihasilkan gitu. Jadi hal ini penting karena kualitas tidak hanya berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, tetapi juga terhadap daya saing produk pertanian di pasar. Dengan menjaga kualitas, hubungan antar produsen dan konsumen dapat berlangsung dengan lebih baik dan saling menguntungkan gitu. Bagaimana berikutnya yang menjadi perhatian keamanan pangan. Jadi setiap orang itu tentunya meningkatkan yang mereka beli telah diproduksi dan ditangani dengan baik sehingga layak dikonsumsi. Jadi persepsi mereka itu seperti itu. Karena keamanan pangan menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam advokasi konsumen. Jadi melalui advokasi, berbagai pihak dapat memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga keamanan pangan di setiap tahap, mulai proses sampai hasil panen, pengolahan hingga pemasaran dan sampailah ke tangan konsumen gitu. Jadi mengapa advokasi konsumen penting dalam agribisnis? Kalau kita melihat kembali, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi sampai bla 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 lah sampai konsumen kan. Semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi penting kayak kepentingan konsumen tidak hanya dapat dipisahkan dari dalam pembangunan sektor agribisnis. Jadi advokasi konsumen juga membantu memastikan bahwa masyarakat memperoleh produk pertanian yang memiliki kualitas baik. Nah, selain kita mempelajari 5 jenis advokasi dalam agribisnis, kita dapat melihat bahwa kelima jenis tersebut sebenarnya saling melengkapi gitu teman-teman. Nah, kayak advokasi kebijakan, dia berfokus pada upaya mengaruhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sektor pertanian. Iyalah, namanya juga ini kita pembahasan agribisnis, kan nggak mungkin kayak yang lain. Iya mungkin juga, cuman kan berfokus pada agribisnis gitu. Nah, advokasi pasar bertujuan menciptakan pasar yang lebih adil melalui perhatian terhadap harga, transparansi rantai pasok, dan akses pasar gitu kan. Dan advokasi hak yang memperjuangkan hak petani dan pekerja pertanian seperti hak atas upah yang layak, tanah, serta kondisi kerja yang aman gitu. Nah, lalu advokasi keberlanjutan kayak mendorong pertanian yang ramah lingkungan melalui perhatian terhadap penggunaan pestisida, konservasi tanah, air, serta
adaptasi terhadap perubahan iklim, lalu advokasi konsumen kayak mengedukasi dan melindungi hak konsumen yang berkaitan dengan kualitas produk, keamanan pangan, dan informasi produk gitu teman-teman. Baik teman-teman. Oke teman-teman, kita telah menyelesaikan seluruh materi mengenai pengantar advokasi dalam agribisnis. Jadi mulai dari memahami apa yang kita maksud dengan advokasi, bagaimana para ahli mendefinisikan jenis-jenis advokasi dalam agribisnis, peran advokasi dalam hubungan antara petani, pasar, pemerintah, hingga perbedaan advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi. Nah sekarang saatnya kita coba menerapkan semua konsep tersebut ke dalam satu situasi nyata. Jadi kayak mengapa kita perlu mempelajari studi kasus, karena memahami teori saja itu belum cukup teman-teman. Dalam dunia kerja nanti kita akan menghadapi berbagai soal yang sangat tidak terlalu sama, yang tidak selalu sama dengan contoh di buku gitu. Nah karena oleh karena itu kemampuan menganalisis masalah menjadi salah satu kompetensi penting bagi seorang lulusan agribisnis. Nah, saya akan mengajak teman-teman menganalisis sebuah kasus. Saya harap selama pembahasan nanti teman-teman ikut berpikir, jangan langsung melihat jawaban. Coba analisis terlebih dahulu berdasarkan materi yang telah kita pelajari. Ini kasusnya, ini petani cabai, kita sebut saja Harapan Tani gitu ya kan. Jadi di sebuah desa, bilanglah desa Relet, ada kelompok tani dengan nama kelompok tuh Harapan Tani yang beranggotakan sekitar 60 orang lah mungkin, petani cabai gitu. Jadi pada awal musim tanam, harga cabai di pasar itu cukup tinggi, sehingga banyaklah petani yang memutuskan menanam cabai. Nah mereka mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli benih, terus pupuk, lalu pestisida, dan kebutuhan produksi lainnya gitu, kayak sewa lahan ataupun apalah gitu, semua lah ya kan. Selama kurang lebih 4 bulan mereka bekerja keras merawat tanaman. Jadi syukurlah hasil panennya itu sangat baik, produksi meningkat dibandingkan musim sebelumnya. Namun ternyata muncullah masalah baru. Jadi saat panen raya, hampir seluruh daerah di sekitar desa Relet ini juga mengalami panen cabai. Akibatnya jumlah cabai yang masuk ke pasar itu meningkat tajam. Harga cabai itu turun drastis. Terus pedagang hanya bersedia membeli dengan harga yang jauh lebih rendah daripada yang diharapkan petani. Nah, pedagang bahkan sebagian cabai tidak langsung terjual karena pasokannya terlalu banyak. Petani mulai mengalami kerugian. Beberapa petani itu menyalahkan pemerintah, sebagian menyalahkan pedagang. Ada juga yang mengatakan bahwa percuma menanam cabai karena harganya selalu berubah-ubah. Akhirnya kelompok tani mengadakan rapat. Lalu mereka ingin mencari solusi. Kayak rapat lah, ayolah sini kumpul ya di sini ada rapat nih gitu kan. Kayak di calling di stres kali nih, harga nggak sesuai. Kalau dibiarkan terus hananong nggak lah, bercanda, kayak nggak ada uang gitu kan, mau dipakai apa gitu. Jadi kalau kalian menjadi anggota kelompok tani gitu kan, apakah tindakan pertama yang akan kalian lakukan? Kayak udah kumpul nih kan, kayak apa sih ini solusinya gitu. Kayak ada yang tanya kayak cocok nggak nih kalau melakukan demonstrasi, apakah langsung menyalahkan pemerintah aja ya kita gitu, atau ada langkah lain yang lebih tepat, kayak saling bertanya lah gitu kan. Kalau kita mengingat kembali materi yang sudah dipelajari, tentu langkah pertama bukanlah menyalahkan siapapun, bukan menyalahkan pemerintah, menyalahkan konsumen, menyalahkan ini itu, enggak, no. Yang harus dilakukan itu mengidentifikasi masalah, kayak kenapa ya harga itu bisa turun, ya apakah karena produksi meningkat, apakah karena distribusi itu terganggu, apakah informasi pasarnya kurang, ataukah ada faktor lain gitu. Inilah langkah awal dalam advokasi. Jadi kayak advokasi selalu diawali dengan memahami masalah secara jelas sebelum menentukan solusi. Kayak
kita analisis berdasarkan materi. 1. Apakah kasus ini membutuhkan advokasi? Jawabannya, ya iyalah, masa enggak? Kenapa ya? Karena kelompok tani mencari perubahan agar kondisi pemasaran hasil panen menjadi lebih baik gitu. Mereka tidak hanya ingin menyelesaikan masalah pada satu musim panen, tetapi juga ingin memperbaiki kondisi yang dapat mempengaruhi musim-musim berikutnya. Artinya kayak mereka kayak sedang berusaha mempengaruhi kebijakan, praktik maupun sistem yang berdampak pada usaha tani mereka. Kayak hal tersebut itu sesuai dengan konsep advokasi yang telah kita pelajari pada awal materi. Lalu langkah kedua, kita survei satu persatu jenis advokasi apa yang paling tepat. Advokasi kebijakan, karena kasus ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Jadi kelompok tani ingin menyampaikan usulan kepada pemerintah mengenai program yang dapat membantu petani ketika harga panen itu menurun. Berarti ada unsur advokasi kebijakan. Nah, kasus ini juga berkaitan dengan advokasi pasar. Kenapa? Karena masalah utama yang dihadapi petani adalah harga, akses pasar, dan proses pemasaran hasil panen. Jadi hal tersebut sesuai dengan materi yang menjelaskan bahwa advokasi pasar berfokus pada harga, transparansi, rantai pasok, dan akses pasar gitu. Nah, dalam kasus ini tidak terlihat adanya persoalan mengenai hak atas tanah, upah, maupun kondisi kerja. Berarti advokasi hak bukan menjadi fokus utama. Oke. Lalu kita lanjut ke advokasi keberlanjutan. Jadi kasus ini tidak berhubungan dengan advokasi keberlanjutan kayak pestisida, konservasi tanah, ataupun perubahan iklim. Jadi ini bukan fokus utama. Kita lanjut ke advokasi konsumen. Kasus ini juga belum berkaitan langsung dengan produk, kualitas produk, dan keamanan pangan. Dengan demikian, ini juga bukan. Langsung saja, bagaimana peran advokasi? Kalau kita mengingat kembali materi yang mengenai peran advokasi di pasar, dalam agribisnis terdapat 3, dari petani ke pasar. Kelompok tani dapat menyampaikan kebutuhan mereka mengenai harga yang lebih adil, akses pasar yang lebih luas, serta informasi pasar yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai peran advokasi dari petani ke pasar, lalu dari petani ke pemerintah. Kelompok tani juga dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah mengenai kondisinya lah, yang kayak cerita lah bla 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 gitu kan. Nah, ini sesuai nih dengan materi mengenai hubungan petani dengan pemerintah. Nah, dari pasar ke pemerintah. Jadi, apabila pelaku pasar juga menghadapi kendala tertentu dalam proses distribusi atau pemasaran, mereka juga dapat menyampaikan kebutuhan mereka kepada pemerintah sehingga solusi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Jadi, hal ini juga sesuai dengan materi mengenai hubungan pasar dengan pemerintah. Siapa lagi? Pemerintah. Oke. Apakah harus demonstrasi? Pertanyaannya gini, apakah advokasi selalu dilakukan melalui demonstrasi? Jawabannya tentu tidak. Tentu tidak, teman-teman. Kalau kita mengingat kembali materi terakhir mengenai perbedaan advokasi, kampanye, lobby, atau negosiasi, kita mengetahui bahwa advokasi memiliki berbagai metode gitu, kayak misalnya kajian, menyusun data, membangun kerjasama, melakukan kampanye, ataupun negosiasi sesuai kebutuhan lah. Artinya demonstrasi bukan satu-satunya cara. Bahkan dalam banyak kondisi, dialog dan komunikasi sering sekali tidak menjadi langkah awal yang tepat. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil, teman-teman, dalam studi kasus ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, setiap persoalan dalam agribisnis perlu dipahami terlebih dahulu sebelum menentukan solusi. Kedua, advokasi merupakan proses yang dilakukan secara terencana, bukan sekedar menyampaikan keluhan. Ketiga, berbagai jenis advokasi dapat saling melengkapi satu dengan persoalan yang dihadapi. Keempat, keberhasilan advokasi memerlukan komunikasi kerjasama dan dukungan data yang baik. Dan yang terakhir, advokasi bertujuan menciptakan perubahan yang memberikan manfaat bagi berbagai pihak, bukan hanya bagi satu kelompok saja gitu. Jadi teman-teman, tanpa terasa kita sampai di penghujung video pembelajaran pertemuan 9, pengantar advokasi dalam agribisnis.
Jadi pada pertemuan ini kita telah mempelajari berbagai konsep penting yang menjadi dasar dalam memahami advokasi di sektor agribisnis nih kan. Jadi kita mengawali pembelajaran dengan memahami pengertian advokasi, kemudian melihat bagaimana Peterson dan World Bank menjelaskan konsep tersebut. Selanjutnya kita membahas 5 jenis advokasi dalam agribisnis, teman-teman. Coba apa aja? Saya mau dengar. Ada suaranya, pasti lupa kan? Pertama, advokasi kebijakan, advokasi pasar, advokasi H, advokasi keberlanjutan, dan advokasi konsumen. Jadi setelah kita melihat bagaimana advokasi berperan dalam membangun hubungan antar petani, pasar, dan pemerintah, serta memahami perbedaan antara advokasi, kampanye, lobby, dan negosiasi, seluruh pembahasan tersebut kemudian kita terapkan melalui studi kasus agar konsep-konsep yang telah kita pelajari menjadi lebih mudah dipahami dan dihubungkan dengan kondisi nyata. Jadi dari seluruh materi tersebut ada satu hal yang perlu kita ingat, advokasi bukan hanya sekedar menyampaikan keluhan. Advokasi juga bukan sekedar menuntun perubahan. Jadi advokasi adalah proses, ya. Jadi advokasi itu sebuah proses yang dilakukan secara terencana berdasarkan data, komunikasi, dan kerjasama. Untuk apa? Ya, untuk mendorong lahirnya kebijakan maupun praktik yang memberikan manfaat bagi masyarakat, mau itu petani, pelakunya, usaha tani, ataupun konsumen ataupun pemerintah. Jadi semua itu mendapatkan manfaat. Jadi dalam dunia agribisnis, kemampuan melakukan advokasi itu sangat penting. Karena berdasarkan persoalan yang dihadapi petani dan pelaku usaha tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Jadi kayak dibutuhkan sinergi antara petani, pelaku usaha, pemerintah, akademisi, dan masyarakat agar sektor pertanian dapat berkembang secara lebih baik. Selagi mahasiswa agribisnis, saya berharap teman-teman tidak hanya memahami teori, tapi mampu menerapkannya ketika nanti terjun langsung ke masyarakat gitu kan. Jadilah lulusan yang tidak hanya mampu menganalisis persoalan, tapi juga mampu menjadi bagian dari solusi melalui komunikasi yang baik, pemikiran yang kritis, dan sikap yang bertanggung jawab, teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar teman-teman, karena telah mengikuti dari awal sampai akhir seluruh materi yang mungkin bagi teman-teman sedikit agak berat ya, karena kan semakin bertambahnya semester, semakin naik tingkat, pembahasan kita juga tidak stagnan, pasti ada peningkatan terus. Tapi tenang aja, jangan pusing, jangan bimbang, kita belajar bareng-bareng, kita semangat bareng-bareng, kita lulus bareng-bareng, oke? Jadi apabila masih terdapat materi yang belum dipahami, jangan ragu. Bagi teman-teman dan semua kalangan untuk mempelajarinya kembali, bisa dengan diskusi bersama teman ataupun bertanya kepada dosen agar pemahaman kita ini semakin lebih baik lagi gitu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan sebesar-sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar, tambah tingkatkan wawasan, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, masyarakat, serta kemajuan sektor agribisnis di Indonesia. Terima kasih.